Kita sudah tuntas membahas modal, dari setoran awal, tambahan, penarikan, sampai prefer. Sekarang saatnya kita lihat gambaran besarnya. Bagaimana persekutuan beroperasi sehari-hari? Secara umum, operasi persekutuan tidak jauh berbeda dari perusahaan perorangan. Transaksi dicatat, laporan keuangan dibuat, siklus akuntansi berjalan seperti biasa. Tapi ada satu perbedaan krusial yang membedakan persekutuan dan perusahaan perorangan dari PT. Di persekutuan, sekutu boleh mengambil aset perusahaan untuk keperluan pribadi melalui mekanisme prive yang sudah kita pelajari. Tapi di PT, pemegang saham tidak bisa seenaknya mengambil aset perusahaan. Satu-satunya cara yang sah adalah melalui dividen, dan itu pun harus diputuskan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang perlu selalu diingat adalah prinsip pemisahan kepentingan. Meskipun sekutu boleh mengambil aset lewat prive, kepentingan pribadi sekutu harus tetap dipisahkan dari kepentingan perusahaan. Gaji sekutu aktif bukan beban perusahaan. Itu masuk prive. Pengambilan pribadi bukan pengeluaran bisnis. Itu juga masuk prive. Tanpa pemisahan ini, laporan keuangan persekutuan tidak akan mencerminkan kondisi bisnis yang sesungguhnya. Prinsip pemisahan kepentingan yang tadi kita bahas, kini kita lihat hasilnya dalam sebuah laporan nyata. Ini adalah laporan perubahan modal, dokumen yang merekam semua pergerakan modal setiap sekutu dari awal sampai akhir tahun. Kita ambil contoh firma Cahyono dan rekan tahun 2018. Cahyono mulai tahun dengan modal sebesar 70.000, sedangkan Daryono sebesar 30.000. Total awal 100.000. Sepanjang tahun, banyak yang terjadi. Cahyono menambah investasi sebesar 15.000. Cahyono juga menarik prive sebesar 5.000. Sementara Daryono menarik prive 1.000 dan sekaligus melakukan penarikan modal permanen sebesar 10.000. Setelah semua pergerakan ini diperhitungkan, saldo modal sebelum pembagian laba menjadi Cahyono 80.000 dan Daryono 19.000. Total 99.000. Terakhir, laba bersih persekutuan tahun 2018 sebesar 7.000, dibagi sesuai rasio 70 berbanding 30. Cahyono mendapat 4.900 dan Daryono 2.100. Maka saldo modal akhir Cahyono menjadi 84.900 dan Daryono 21.100. Total modal persekutuan di akhir tahun sebesar 106.000. Laporan perubahan modal di slide tadi menunjukkan angka akhirnya. Tapi angka itu tidak datang sendiri. Ada jurnal penutup yang harus dibuat untuk menghasilkannya. Dan di persekutuan, ada 2 jurnal penutup yang wajib dibuat setiap akhir tahun buku. Jurnal penutup pertama, menutup ikhtisar laba rugi. Laba bersih tahun 2018 sebesar 7 juta rupiah didebit dari ikhtisar laba rugi. Lalu dikredit ke modal masing-masing sekutu sesuai rasio 70 berbanding 30, modal Cahyono sebesar Rp4.900.000 dan modal Daryono sebesar Rp2.100.000. Dengan jurnal ini, laba tidak lagi mengambang di akun sementara, sudah resmi masuk ke modal pemiliknya. Jurnal penutup kedua, menutup akun prive. Modal Cahyono didebit sebesar Rp5 juta dan modal Daryono didebit sebesar Rp1 juta. Di sisi kredit, prive Cahyono dan prive Daryono masing-masing dikredit sebesar jumlah yang sama. Setelah ini, kedua akun prive bersaldo nol. 2 jurnal ini berjalan beriringan, dan keduanya mengubah saldo akun modal. Itulah mengapa laporan perubahan modal bisa tersusun dengan lengkap dan akurat, seperti yang kita lihat di tabel 1.1 tadi.